Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 1014. Karena dia begitu sombong, kalian berempat naiklah dan hadapi dia. Mata pengawal Qiu dipenuhi dengan niat membunuh yang ganas, lalu dia berkata kepada 4 orang di sekelilingnya. Dari 5 orang di sekitarnya, Shen Fei hanya berada di tahap akhir dari tingkat ke-6 Dewa Iblis, sementara 4 orang lainnya masing-masing berada di puncak tingkat ke-6 Dewa Iblis. Memang kekuatan mengendalikan aturan sangat kuat, tetapi paling-paling hanya bisa menutupi perbedaan dalam level kekuatan. Pemuda ini mungkin bisa mengalahkan satu Dewa Iblis tingkat puncak ke-6, tetapi apakah dia bisa mengalahkan 4 sekaligus? Baik, 4 murid dari Sekte 1000 Binatang itu menjawab dan maju keluar. Mereka merasa kesal karena dihina begitu oleh Sekte 1000 Binatang, dan emosi mereka terpendam dalam dada. Tunggu dulu, saat itu, Luo Xiu tiba-tiba berbicara. Apa, sekarang kamu takut? Tadi bicara sembarangan, keberanianmu kemana sekarang? Pengawal Qiu tertawa keras, sekali kata-kataku terucap, tidak ada kesempatan untuk mundur. Menghina Sekte 1000 Binatang, bagaimana bisa aku membiarkan kamu, bocah kecil, lolos? Apakah otakmu rusak? Luo Xiu menatap pengawal Qiu dengan penuh penghinaan, berkata, yang kutunggu adalah, kamu biarkan 4 orang ini datang untuk mati, itu masih kurang. Kalau kamu punya nyali, kamu juga ikut ke sini. Begitu kalimat itu keluar, suasana di arena pertempuran menjadi hening seketika, semua orang memandang pemuda berbaju hitam di atas panggung pertempuran dengan tatapan tak percaya. Apakah dia gila? Pengawal Qiu ini adalah Dewa Iblis tingkat ke-7 yang sangat kuat. Tawa pengawal Qiu juga tiba-tiba terhenti, dia menatap Luo Xiu di atas panggung dengan tatapan tak percaya, matanya terfokus, berkata, apakah ini yang kamu katakan? Matamu tidak buta, telingamu tidak tuli. Kalau bukan aku yang berkata, apakah kamu yang berkata? Luo Xiu mendengus dingin, tatapan meremehkan di matanya membuat pengawal Qiu merasa matanya bisa mengeluarkan api. Seorang pemuda Dewa Iblis tingkat pertengahan ke-6 berani menantang Dewa Iblis tingkat ke-7 di arena pertempuran, ini adalah penghinaan yang tak bisa dimaafkan bagi pengawal Qiu. Kamu ingin mati? Baiklah, aku akan mewujudkan keinginanmu. Jika tatapan bisa membunuh, maka mata pengawal Qiu sudah menembus tubuh Luo Xiu berkali-kali. Dia menatap petugas arena, berkata, kamu juga dengar, dia yang menantang aku. Petugas arena tidak berkata apa-apa, sikapnya sudah cukup untuk dianggap sebagai persetujuan. Selama ini, aturan arena pertempuran sangat ketat, hanya orang-orang dari tingkat yang sama yang bisa bertarung di atas panggung, dan sejauh ini belum pernah ada kejadian seperti ini. Sejenak, arena pertempuran menjadi riuh. Ini hampir menciptakan sebuah preseden baru untuk arena, seorang Dewa Iblis tingkat ke-6 ingin menantang Dewa Iblis tingkat ke-7. Meskipun pemuda ini menguasai kekuatan aturan, namun dalam hal tingkat kekuatan, jarak antara Dewa Iblis tingkat ke-7 dan tingkat ke-6 sangatlah jauh. Dengan tatapan ribuan orang, pengawal Qiu naik ke atas panggung pertempuran. Meskipun ini adalah bentuk penindasan yang sangat tidak adil, namun dia bisa beralasan dengan kata-kata, apalagi pemuda ini begitu sombong menghinanya, jika tidak menghancurkan bocah ini, maka kebencian dalam hatinya tak akan terhapus. Luo Xiu tidak sedikit pun peduli dengan tatapan pengawal Qiu yang hampir bisa membunuhnya. Dengan santai, dia melihat ke arah 4 orang dari Sekte 1000 Binatang yang masih berdiri di bawah, berkata, kalian semua naiklah, selesaikan semuanya sekaligus, supaya tidak repot. Semua orang tercengang, tantangan melawan Dewa Iblis tingkat ke-7 saja sudah gila, apalagi dia masih ingin melawan 4 Dewa Iblis tingkat puncak ke-6. Ini bukan hanya gila, ini harus orang yang sangat nekat dan kehilangan akal untuk melakukan hal seperti ini. Swash, swash, swash. 4 sosok melompat ke atas panggung pertempuran, suasana yang bising seketika menjadi sunyi. Kalian bisa mulai bertaruh. Petugas arena muncul dan suaranya menggema di seluruh arena. Di setiap kursi ada formasi yang terpasang, formasi ini bisa merekam informasi penonton, dan kalian bisa memilih pihak mana yang ingin kalian dukung dan seberapa banyak taruhan yang akan dipasang. Tidak ada yang mengejutkan. Seseorang menggelengkan kepala, taruhan di sini tidak memiliki odd, tapi bahkan orang bodoh tahu pihak mana yang harus didukung. Belum tentu, pemuda ini pasti punya cara jitu karena berani bertindak seperti ini. Ada juga yang tidak percaya begitu saja dan bertaruh bahwa Luo Xiu akan menang. Ah, lupakan saja, semua orang yang hidup di langit pasti punya kartu truf yang hebat, dia hanya pemuda Dewa Iblis tingkat ke-6, meskipun dia punya kartu truf, sekuat apapun, seberapa kuat bisa dia kalahkan Dewa Iblis tingkat ke-7, pengawal Qiu tidak punya kartu truf. Seseorang dengan sinis berkata,
dan dengan cepat menaruh seluruh hartanya pada pihak Sekte Seribu Binatang yang akan menang. Kamu juga ikut bertaruh. Kardislar mengeluarkan cincin penyimpanan dan memberikannya kepada Tu Yuming di sebelahnya. Meskipun Luo Xiu jarang membagikan sumber daya kepadanya, namun sebagai seorang raksasa petir yang telah hidup lama, kekayaan Kardislar sendiri tidak sedikit. Bertaruh untuk siapa? Tu Yuming terkejut dan masih belum bisa mengembalikan dirinya hingga saat ini. Apakah yang kamu katakan itu omong kosong? Tentu saja aku bertaruh untuk tuanku yang menang. Kardislar menamparkan kepala Tu Yuming dengan keras. Tu Yuming terkejut oleh tamparan Lar dan langsung mencari tempat duduk untuk membuka formasi dan mulai bertaruh. Namun, ketika dia melihat barang-barang dalam cincin penyimpanan, matanya langsung terbelalak tak percaya. Pada saat yang sama, dengan pengumuman dari petugas arena, taruhan pun berakhir dan pertarungan dimulai. Di atas panggung pertempuran, pengawal Qiyu yang merasa diri sangat berkuasa tidak langsung menyerang. Yang pertama kali bertindak adalah 4 dewa iblis tingkat puncak ke-6. Luo Xiu masih belum menggunakan senjata atau artefak magis apapun. Bahkan kekuatan simbol yang tertanam di tubuhnya pun tidak perlu digunakan. Hanya dengan kekuatan tubuh puncak dewa iblis tingkat ke-7 yang luar biasa, ia sudah cukup untuk menghancurkan apapun yang ada di depannya. Boom! Suara ledakan yang memekakkan telinga datang dari panggung pertempuran, riak gelombang yang tampak kasat mata menyebar ke segala arah, namun semuanya diblokir oleh formasi di sekitar panggung, sehingga tidak menyentuh kursi penonton. Satu demi satu artefak dan senjata magis yang dilemparkan ke arah Luo Xiu meledak seperti bunga api yang gemerlap. Tubuh Luo Xiu melompat ke udara, seperti binatang buas manusia, apapun yang menghalangi jalannya dihancurkan oleh tinjunya yang kuat dan bengis. Puff! Sekejap mata, Luo Xiu sudah berada tepat di depan salah satu dewa iblis tingkat puncak ke-6. Kecepatan gerakannya begitu cepat, bahkan sangat sedikit orang yang bisa melihat apa yang dia lakukan. Lawannya sudah terbelah dua, darah berhamburan kemana-mana. Hukum ruang. Luo Xiu menggerakkan kekuatan dewa perubahan, dengan dirinya sebagai pusat, kekuatan hukum ruang terbentuk dan membatasi segala sesuatu di sekitarnya. Seiring dengan cepatnya, seluruh ruang di atas panggung pertempuran membeku. Tubuh Luo Xiu bergerak dengan kecepatan luar biasa, dalam sekejap, 4 dewa iblis tingkat puncak ke-6 sudah tewas. Di ujung lain dari panggung pertempuran, pengawal Qiyu terbelalak, wajahnya berubah. Sangat buruk, rencananya adalah mengirimkan 4 bawahannya untuk menyerang terlebih dahulu, dan kemudian dia sendiri akan maju untuk menekan. Jika ada masalah, dia akan turun dengan kekuatan yang sangat besar untuk membunuh pemuda sombong ini di sini. Namun, dia sama sekali tidak menyangka bahwa kekuatan lawannya jauh melebihi perkiraannya dan imajinasinya. 4 dewa iblis tingkat puncak ke-6, ternyata bahkan tidak bisa bertahan satu putaran, semuanya tewas dalam sekejap. Selain itu, dia juga memperhatikan bahwa lawannya menggunakan kekuatan hukum ruang. Meskipun pada level dewa iblis tingkat ke-7 seseorang sudah bisa mengendalikan kekuatan hukum, tetapi pemahaman dan penerapan kekuatan hukum itu memiliki perbedaan tingkat. Membentuk area dengan kekuatan hukum jauh lebih sulit daripada menggunakan hukum biasa untuk membentuk area, dan di kalangan dewa iblis tingkat ke-7, yang bisa menguasai area hukum adalah para ahli sejati. Sayangnya, pengawal Qiyu bukanlah seorang ahli sejati, dia hanya seorang dewa iblis tingkat ke-7 pemula, dan masih jauh dari memahami misteri dari area hukum. Sekarang giliranmu. Seperti saat membunuh Shen Fei sebelumnya, setelah membunuh 4 dewa iblis tingkat puncak ke-6, Luo Xiu masih menunjukkan ekspresi yang tenang dan tidak terganggu. Saat itu, pengawal Qiyu tiba-tiba terbangun. Orang ini memang sengaja, dari awal dia sudah berniat membunuh ke-6 orang, termasuk dirinya. Kamu sebenarnya siapa? Wajah pengawal Qiyu menjadi serius. Dia bukan orang bodoh, setelah berpikir dengan seksama, dia menyadari bahwa dia telah ditarik ke dalam permainan sejak awal. Aku siapa itu tidak penting. Yang penting adalah, dalam sekejap lagi, kamu akan menjadi mayat, dan orang mati tidak perlu tahu terlalu banyak. Luo Xiu tertawa dingin, lalu tubuhnya menghilang dari tempatnya. Hukum ruang memungkinkan perpindahan instan, apalagi hukum ruang yang lebih kuat. Meski sama-sama perpindahan instan, hukum ruang jauh lebih kuat. Perpindahan instan ini mengurangi gelombang ruang yang lebih kecil, membuat lawan lebih sulit mendeteksinya, kecuali jika lawan memiliki penginderaan spiritual yang sangat kuat. Pada titik ini, pengawal Qiyu tahu bahwa pertarungan ini harus dia hadapi. Jika orang ini datang bersama Tu Yuming, jelas dia datang untuk membela Tu Yuming. Orang-orang yang dia bawa telah membunuh semua orang milik Tu Yuming, jadi sekarang mereka akan membalas dendam, bahkan dia, pengawal Qiyu, juga berencana dibunuh di sini. Apakah kamu benar-benar berpikir aku takut padamu? Pengawal Qiyu berteriak keras, mengangkat tangan dan menepuk tas peliharaan binatangnya di pinggang. Seketika, banyak binatang buas keluar dan menyerbu. Sekte 1000 binatang dikenal dengan teknik peliharaan binatangnya di galaksi Leijue, cukup terkenal di seluruh dunia 9 arah. Namun, teknik peliharaan binatang ini tidak bisa dipelajari oleh sembarang orang,
Misalnya seperti murid-murid Sekte Seribu Binatang yang baru saja dibunuh oleh Luo Xiu, mereka tidak pernah mempelajari teknik peliharaan binatang, sehingga kekuatan mereka biasa-biasa saja. Namun, pengawal Qiu berbeda, dia adalah Dewa Iblis tingkat ke-7, dan juga seorang pengendali binatang. Namun bagi Luo Xiu, semua itu tidak penting. Bahkan Dewa Iblis tingkat ke-8 yang juga pengendali binatang pernah dia bunuh, apalagi hanya seorang Dewa Iblis tingkat ke-7. Api Dewa, Luo Xiu berteriak pelan, dan dengan dirinya sebagai pusat, api dewa yang sangat kuat langsung memancar keluar, seketika melahap seluruh panggung pertempuran. Untuk menghadapi binatang buas yang dipelihara oleh pengendali binatang, cara terbaik adalah menggunakan serangan kelompok dengan kekuatan yang sangat besar. Seiring peningkatan kekuatannya, api dewa miliknya juga terus meningkat, dan dia telah menumbuhkan api dewa ini dalam pelana api langit ungu. Setelah mengkonsolidasikan kekuatan hukum api, kekuatannya menjadi jauh lebih besar. Sekejap mata, semua binatang buas di bawah tingkat Dewa Iblis 7 langsung dibakar menjadi abu. Api dewa yang menyala-nyala menyebar ke seluruh penjuru, bahkan beberapa raksasa Dewa Iblis tingkat 7 pun meraung-raung kesakitan, merasakan penderitaan yang luar biasa. Bersambung.